Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Purbalingga akan melaksanakan kegiatan coaching. Sebelum kegiatan coaching ini berlangsung, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami. Saya Ida Fitriana, saya dari TK Pertiwi 1 Losari akan bertindak sebagai observer dan rekan saya Siti Hartati dari TK Pertiwi Negara Pulau sebagai coach. Dan saya Pitaloka Sari India dari TK Pertiwi 1 Losari. Saya akan bertugas sebagai coaching. Ya, terima kasih teman-teman. Nah, sebelum kegiatan coaching ini berlangsung, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada coach. Ya. Selamat pagi Ibu Siti Hartati. Selamat pagi Ibu Ida. Apa kabar Bu Tati hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat dan semangat. Oke. Nah, sebelum Bu Siti Hartati akan melaksanakan kegiatan coaching, ada beberapa pertanyaan dan juga perlu konfirmasi kepada Bu Tati tentang kegiatan coaching ini. Yang pertama, nah dalam kegiatan coaching ini ada rubrik yang harus dilaksanakan oleh Bu Tati. Yang pertama kita mengacu pada alur delta. Yang mana alur delta yang pertama adalah T, tujuan. Yang kedua adalah I, identifikasi. Yang ketiga, rencana aksi. Dan yang terakhir, tanggung jawab. Semoga kita tidak melaksanakannya dengan baik. Untuk yang kedua adalah ada kompetensi coaching yang harus dilaksanakan berarti, yaitu yang pertama kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga menanyakan pertanyaan global. Untuk kali ini Bu Siti Hartati ingin mengembangkan kompetensi yang mana tadi? Saya inginnya mendengarkan aktif. Kali ini Bu Tati akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Supaya kompetensi mendengarkan aktif itu tercapai, apakah indikator yang dapat digunakan? Yang pertama itu menyimak percakapan, yang kedua menjalin kemitraan, dan yang ketiga menangkap kata kunci. Baik, begitu. Betul sekali Bu Tati. Kira-kira sudah cukup pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bu Tati. Monggo, silahkan kegiatan coaching ini dilaksanakan. Terima kasih Bu Ida. Selamat pagi Bu Pita. Selamat pagi Ibu Siti Hartati. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Ibu Siti hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, tadi pagi Bu Pita chatting saya kebetulan lagi sahur, katanya Bu Pita kepengen bincang-bincang dengan saya. Kira-kira ada apa ini Bu? Iya Bu, saya itu ada sedikit masalah dengan salah satu murid saya Ibu. Anak murid saya itu tidak mau mengerjakan kegiatan di dalam kelas. Salah satunya itu tuh menulis, menggambar, mewarnai, itu tidak mau sama sekali. Oh, jadi kita akan membicarakan tentang masalahnya Bu Pita. Ada anak yang tidak mau menulis, menggambar, mewarnai seperti itu ya Bu ya. Mengerjakan kegiatan. Oh, mengerjakan, oke. Nanti kita gali lagi ya Bu. Kita nanti sharing sekitar 5-10 menit ngobrol-ngobrolnya ya Bu. Oke, dari obrolan ini nanti apa yang Bu Pita ingin capai atau ingin dapatkan? Iya, saya berharap dengan obrolan ini saya bisa mendapatkan solusi. Bagaimana murid saya itu mau mengerjakan kegiatan pembelajaran HBM lah seperti teman-teman yang lain. Oke, jadi Bu Pita ini menginginkan dapat solusi dari permasalahan tadi itu ya Bu ya. Oke, baik Bu Pita, bisa diceritakan itu bagaimana sih murid-muridnya Bu Pita? Ini salah satu murid saya, cuma satu sih ya Bu ya, yang lainnya tidak ada masalah. Jadi ketika dia itu berangkat sekolah, dia itu ketika disuruh baris dia senang Bu, dia semangat sekali. Kemudian apalagi ketika dia disuruh senang, dia juga senang sekali Bu. Terus ketika dia disuruh menyanyi juga dia juga semangat sekali. Nah, ketika dia sudah masuk ke dalam kelas, waktu berdoa dia masih fan lah, masih bisa mengikuti. Hafalan surat dia sudah mulai tidak aktif, tidak fokus, dia sudah mulai jalan-jalan ke sana ke sini. Nah, ketika kegiatan belajar mengajar dimulai, dia sama sekali tidak mau mengikuti, tidak mau menulis, menggambar, mewarnai, melipat, dia sama sekali tidak mau. Oh, seperti berarti murid kita lebih senang ke ini ya, kegiatan pembukaan seperti fisik gitu ya. Tapi Iya. ketika motoriknya misalkan kayak tadi menulis dan sebagainya belum mau, tidak semangat seperti itu ya. Iya, Bu. tidak Oke, semangat. kalau dalam skala 1 sampai 10 kira-kira ini di skala berapa dan mungkin Bu Pita ingin meningkatkan ke skala berapa? Iya, murid saya itu sekarang karena sama sekali tidak mau
di skala 2 ya Bu ya. Begitu ya. Kemudian saya ingin meningkatkan di skala, awalnya mungkin saya ingin tingkatkan di skala 7. Setelah itu saya akan tingkatkan ke maksimal ke skala 10. Luar biasa ya, mudah-mudahan nanti kita dapat tercapai ya Bu ya. Oke, mungkin bisa diceritakan pembelajarannya Bu Pita yang selama ini lakukan mungkin untuk mengaktifkan anak-anak biar semangat seperti itu. Biasanya seperti apa? Iya, biasanya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu, saya kalau pembukaan itu sih saya sering melakukan permainan ya Bu ya. Kalau melakukan permainan anak itu masih mau Bu, pembukaan itu dia masuk mau karena saya sering melakukan permainan fisik-fisik atau permainan bermain batu, permainan fisik lah, fisik motorik kasar seperti itu. Nah, untuk kegiatan pembelajaran sehari-hari yang saya gunakan itu ya menulis, terus mewarnai majalah, kemudian menggambar serta melipat seperti itu Bu. Berarti biasanya yang menggambar nulis kayak gitu mungkin bosan apa gimana mungkin ya, mungkin media atau metode yang dilakukan Bu Pita bisa diceritakan mungkin seperti apa seperti sehari-harinya? Iya kayak gitu, paling metodenya tanya jawab seperti itu, tanya jawab saja ya gitu, paling permainan di awal saja sih, saya nggak pernah melakukan permainan di kegiatan intinya seperti itu, hanya medianya buku, majalah, buku gambar seperti itu Bu. Berarti mungkin bisa saya tangkap bahwa pembelajaran yang dilakukan Bu Pita ya monoton mungkin gitu ya, majalah, menulis seperti itu terus, medianya juga, metodenya juga tanya jawab. Mungkin ada sesuatu atau solusi yang Ibu Pita pikirkan untuk bagaimana biar lebih kreatif lagi mungkin seperti itu, apa lebih menarik lagi, mungkin ada kepikiran seperti itu Bu? Iya, saya juga berpikir ya mungkin sih kalau untuk anak-anak yang, kalau saya kan TK-nya kelompok B ya Bu, TK kelompok B itu kan sebentar lagi mau SD ya. Kalau yang SD sudah dewasa lah, sudah lebih untuk siap masuk ke jenjang SD. Tapi kalau sekarang kan berbeda-beda ya Bu lah. Untuk satu menurut saya itu mungkin saya juga tangkap yaitu lebih senang kegiatan yang aktif, kegiatan fisik. Jadi itu untuk kegiatan yang saya berikan mungkin kurang menarik ya bagi dia ya Bu ya. Itu jadi saya tuh berpikir apakah saya itu dalam pembelajaran itu harus menggunakan metode lain seperti itu Bu. Seperti saya contohnya itu saya berpikir apakah saya harus menggunakan itu Bu, membuat papan itu dari pasir, dari papan terus pasir seperti itu Bu, dari nampan yang dikasih pasir. Di situ kan anak kan bisa menggores jarinya, bisa membuat burung, membuat apa seperti itu. Mungkin dia lebih tertarik ya Bu ya, kalau itu kan permainan ya. Jadi mungkin berbeda kan medianya juga, mungkin sepertinya anak itu kayaknya tertarik kan. Yang kedua juga saya kepingin itu Bu, saya membuat papan tulis magnet. Nanti dari papan tulis magnet itu anak bisa membuat huruf-huruf atau angka-angka seperti itu Bu. Seperti itu Bu. Oh berarti Ibu Pita sudah ada rencana ya membuat papan pasir yang nanti disiapkan, kasih kita papan kayak gitu ya, di nampan nanti anak-anak bisa bebas di situ coret-coret dan sebagainya, dan juga sudah menyiapkan juga papan tulis magnet. Mungkin ada cara yang lain selain itu? Apa sih ya Bu ya, paling itu mungkin ya itu juga Bu, papan tulis ini, papan tulis membatik yang cocok. Oh gitu ya, mencocok ya. Iya, papan tulis cocok itu kan juga mengembangkan motoriknya ya Bu. Iya, jadi anak benar-benar telaten ya gitu, sabar ya Bu ya. Oke. Tadi sudah luar biasa ya yang disampaikan Bu Pita, solusinya banyak sekali tuh, ada satu membuat papan pasir, papan tulis magnet, dan juga tadi dengan mencocok seperti itu ya. Jadi mungkin disiapkan papan cocokannya begitu ya Bu ya, sama gambarnya. Jadi anak-anak nanti mencocok dari tiga solusi tadi itu. Apa ya kira-kira terdekat yang akan dilakukan? Yang paling dekat saya lakukan ya paling membuat papan tulis pasir ya Bu ya. Di situ kan karena medianya udah mudah dicari, seperti pasir kan mudah dicari, terus nampannya juga mudah didapatkan seperti itu Bu. Berarti kan masih banyak ya Bu ya, Iya. di halaman sekolah juga. Iya, Saya lihat kita di sana banyak sekali, tapi tidak perlu tidak sulitan saya mencarinya. Berarti dalam waktu dekat ini
ini ya menyiapkan papan ya, papan yang diisikan dengan pasir seperti itu. Wah, itu bagus sekali ya Bu ya. Nah, jadi kira-kira mau dilaksanakan pada kapan Bu? Iya, saya sih pinginnya secepatnya, mungkin besok lah Bu ya saya langsung laksanakan, karena kan lebih cepat lebih baik ya. Nah, saya kan juga bingung melihat anak itu tidak mau pernah mengerjakan kegiatan. Nah, itu ibunya kan juga jadi sama saya kan protes juga loh, kenapa anak saya itu tidak mau mengerjakan kegiatan pembelajaran seperti itu. Mungkin saya besok akan mulai melaksanakan ini kegiatan ini ya Bu. Iya, Besok ya Bu ya, ya cepat anaknya biar bagaimana sih pengen lihat ya Bu ya. Iya, lebih cepat itu kan lebih baik ya. Oke. Baik Bu, bisa besok dicoba ya Bu ya. Mungkin Bu Vita ada yang perlu diingatkan, yang mengingatkan Bu Vita kira-kira siapa nanti Bu? Iya, saya perlu sekali mengingatkan ya, namanya manusia kan pasti kadang lupa, kadang karena banyak tugas ya Bu ya, juga kadang karena mager ya gitu. Saya perlu diingatkan ya, yang pertama oleh rekan sejawat saya gitu. Mungkin rekan sejawat saya itu perlu mengingatkan saya, kemudian juga saya juga perlu diingatkan oleh keluarga saya di rumah. Mungkin suami saya akan meminta diingatkan ketika saya mulai ogah-ogahan malas apa itu, saya perlu bantuan dari keluarga saya, juga saya bantuan dari rekan sejawat saya. Oke, baik Bu. Bu Vita, jadi saya merasakan ya betapa apa ya luar biasanya jadi guru TK. Kita benar-benar harus kreatif ya Bu ya. Betul sekali. Harus idenya tuh harus dicari apa gitu. Iya, biar anak tidak seperti Iya, dari harus mencari kegiatan yang gimana yang Oke, lain. Bu. Jadi dari obrolan kita ini kira-kira apa yang sudah didapat dari Bu Vita? Iya, saya yang sudah saya dapat, saya kan punya masalah tadi ya, saya menemukan solusinya Bu. Oh gitu ya. Iya, awalnya kan saya kan bingung solusinya apa, tapi ketika digali oleh Ibu Siti Hartati ternyata saya bisa menemukan solusi ya Bu ya. Tadi setelah itu percakapan tadi Bu. Iya. Alhamdulillah ya Bu ya, mudah-mudahan dapat terlaksana ya Bu ya. Saya tunggu ya ceritanya minggu depan bagaimana sih tadi hasilnya dari ya. Iya siap Bu, nanti kita ketemu lagi ya Bu ya, saya WA lagi kalau saya sudah melaksanakan aksi ini, kegiatan ini. Terima kasih ya Bu ya. Ya, terima kasih juga Ibu Siti Hartati sudah mau mendengarkan permasalahan saya. Sama-sama. Sukses terus. Iya, Salam sehat. Semangat. semangat. Wah, keren sekali Bu Tati kegiatan coaching tadi. Nah, oke. Terkait dengan kegiatan coaching yang telah kita lakukan, saya juga akan menanyakan kembali atau merefleksikan kegiatan coaching yang telah dilakukan Bu Tati. Bu Tati siap? Siap. Oke. Terkait dengan kegiatan coaching tadi, apa yang sudah Bu Tati lakukan saat coaching dengan indikator ketercapaian pengembangan kompetensi yang Bu Tati ini? Iya. Jadi yang saya lakukan yang pertama adalah menyimak percakapan yang dilakukan oleh coach, di mana saya di situ banyak mendengarkannya daripada berbicaranya ya. Jadi sedikit berbicara tapi banyak mendengarkannya. Yang kedua menjalin kemitraan. Jadi saya coach dan coach itu setara Bu. Tidak ada junior ataupun junior, tidak ada yang tua atau yang muda seperti itu ya Bu. Kita setara. Terus yang ketiga saya menangkap kata-kata kunci. Jadi saya tulis Bu di sini kata-kata kunci saya tulis. Ya, saya benar-benar bisa mendengarkan, bisa fokus seperti itu. Betul sekali Bu Tati, dari yang saya lihat dan saya amati, saya juga melihat Bu Tati melakukan coaching juga sudah menggunakan alur tirta dengan untuk di mana sudah dimulai dari tujuan, identifikasi, perencanaan aksi dan juga tanggung jawab pada coachingnya. Dan Bu Tati juga sebagai coach juga sudah mendengarkan secara aktif dengan cara menyimak percakapan atau pembicaraan yang coach sampaikan, juga dapat fokus dengan percakapan, tidak melakukan apapun atau kegiatan yang lain, dan yang tadi dapat menangkap kata-kata kunci yang disampaikan oleh coach. Nah, berdasarkan kegiatan coaching tadi, kira-kira kompetensi mana lagi yang akan Tati kembangkan ke depannya? Ya, saya sih pengen semuanya Bu. Ya, dari kehadiran penuh, dari mendengar aktif dan juga pertanyaan berbobot. Tapi dalam saya bertahap ya Bu ya. Ya ke depan ya saya kepengen pertanyaan berbobot karena saya kira saya masih kurang untuk pertanyaan berbobot. Saya butuh banyak berlatih coaching lagi Bu, biar saya semakin pandai untuk melakukan apa ya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu. Oh iya,
Saya yakin karena saya melihat Bu Tati itu luar biasa semangat dan juga punya potensi atau bakat yang lebih dalam kegiatan coaching ini. Terus sehat, terus semangat. Saya tunggu rencana kegiatan coaching selanjutnya dan mudah-mudahan saya juga bisa membersamai Bu Tati dalam kegiatan tersebut. Terima kasih Bu Tati atas waktunya dan juga kesempatannya sehingga saya dapat melihat kegiatan coaching yang dilakukan Bu Tati. Terima kasih ya Bu Tati. Ya sama-sama Bu Ida. Sukses Ya, Bu Ida. sukses juga buat Bu Tati. Demikianlah kegiatan coaching yang telah dilaksanakan oleh kami. Semoga dapat memberikan motivasi atau semangat lebih pada yang menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.